Nazirin ini Nazirin ini adalah Ketua PBI cabang Pesisir Barat. PBI itu sendiri itu adalah suatu badan ataupun kancah Persatuan Bonsai Indonesia yang diketuai oleh Bapak Nazirin. Jadi kami akan mempertanyakan kepada Bapak, artinya dalam rangka apa kegiatan, karena menurut informasi kepada kami bahwa ini ada tingkat nasional. Artinya luar biasa Pesisir Barat ini, artinya tidak mungkin langsung ke tahap nasional, artinya ada jenjang-jenjang sebelum tahap ini dilaksanakan. Iya, siap. Jadi kami pengen tahu artinya kelu-kelu sehingga peminat bonsai ini ke Pesisir Barat ke depan akan lebih baik. Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah sesuai dengan rencana kita, beberapa bulan yang lewat, lebih kurang 3-4 bulan yang lewat, kita punya rencana untuk mengadakan pameran nasional ataupun pameran tingkat nasional, yang mana pameran ini setelah kita pelajari memang harus melewati jenjang-jenjang dulu. Pertama kali, kalau dulu kita masih merupakan komunitas bonsai, namun setelah kita pelajari, berarti kita untuk melaksanakan pameran dan kontes tingkat nasional ini, kita harus tergabung di dalam PPPI dulu. Saran dari Ketua Umum Pusat menyampaikan bahwasanya kalian harus membentuk cabang. Nah, alhamdulillah cabang itu sudah terbentuk dan disahkan sekitar bulan Maret 2022, sehingga dari itu kita punya niat dan keinginan untuk mengadakan pameran dan kontes nasional. Alhamdulillah pada saat ini bisa kita laksanakan, dan juga banyak support dari kawan-kawan sehingga ini bisa terlaksana. Tanpa bantuan dan support dari kawan-kawan di luar, di cabang-cabang lain, tentu kami merasa berat sekali untuk melaksanakan ini. Ini pun terlaksana atas dukungan, kerjasama, dan bantuan dari cabang-cabang yang lain seperti Lampung Barat, Tulang Bawang. Mereka mensupport kami sekali tentang ini. Kemudian tujuan dari bermain bonsai ini adalah pertama sekali ada hobi, kemudian dia memang bisa membantu ekonomi kita, dan juga untuk memperluas pergaulan ataupun silaturahmi dengan kawan-kawan di luar kabupaten, begitu. Iya. Jadi gini Pak, bahwa bonsai ini kalau menurut pengamatan masyarakat lah, iya, bahwa bonsai ini betul-betul artinya suatu tanaman unik yang sebenarnya dalam paketan nilai itu bervariasi, yang betul-betul nilai itu tidak bisa diukur dengan uang, karena bonsai itu sendiri artinya punya nilai tersendiri dan kelasnya tergantung peminat itu sendiri yang memahami. Jadi dalam hal ini Pak, tolong jelaskan kepada kami, artinya artinya sebelum kita menanam bonsai itu sendiri, artinya kita tahu bahwa bonsai ini dan jenis bonsai ini, dan kebanyakan bonsai itu hobi orang yang ingin memiliki itu dalam khusus tanaman apa Pak? Jadi bonsai ini kalau di Pesisir Barat banyak bahan bonsai yang bisa kita manfaatkan, karena tidak semua pohon itu bisa kita jadikan bonsai. Bonsai itu punya ketentuan-ketentuan ataupun aturan yang mana pertama kali pohon itu adalah pohon yang siap disiksa. Maksudnya siap disiksa, tahan lama, biarpun dia dengan media yang sedikit, tapi dia bisa bertahan lama. Kemudian kedua kali, bonsai ini tidak mati ranting, karena ada pohon yang mati ranting. Kalau bonsai ini, walaupun umurnya sudah berpuluh-puluh tahun, tapi tetap dia bertahan rantingnya. Jadi memang bonsai ini adalah pilihan, tidak bisa sembarang pohon, dan pohon-pohon yang kita bisa kita bonsai adalah pohon-pohon yang memang sudah diuji coba
uji cobanya dari Cina, dari Jepang, yang mereka tahu pohon ini adalah bisa sampai ratusan tahun di pot, tidak mati. Karena contohnya seperti kalau kita ngelihat pohon jambu, kita tidak pernah ngelihat pohon jambu itu yang sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun tidak ada. Karena dia tidak tahan lama umurnya. Nah contoh kemudian, syarat-syarat dari bonsai pun, itu pertama kali ada batang, ada akar, ada dahan, ada anak dahan, ada ranting, ada anak ranting sampai ke cucu ranting. Jadi kalau kita menanam kelapa di dalam pot, itu tidak bisa dimasukkan di dalam kriteria bonsai. Karena kelapa itu dia cuma punya akar, batang, dahan, dan daun. Tapi dia tidak punya anak cabang, anak dahan, ranting, dan lain-lain. Nah itulah, makanya karena pot bonsai ini adalah dari bahasa Jepang yang artinya tanaman yang di dalam pot. Cuman tidak semua tanaman bisa kita katakan bonsai. Kalaupun dia tanaman di dalam pot tidak bisa kita katakan bonsai. Contohnya sebangsa adenium, anthurium, termasuk kelapa tidak bisa dikatakan bonsai. Sehingga pohon kelapa, bonsai kelapa yang sudah kita bonsai tidak bisa kita masukkan di dalam golongan kontes bonsai. Artinya harus memenuhi syarat harus tadi ya. memenuhi syarat tadi. Nah di sini kalau kita melihat bonsai-bonsai yang ada, Iya. artinya kan sebelum kita mendesain bonsai itu sendiri, Iya. artinya itu sudah kelihatan suatu ide. Tatkala kita sudah melihat pohon itu tadi dengan syarat-syarat yang tertentu yang bisa dibuat menjadi bonsai, artinya Iya. ide itu bisa timbul dengan sendirinya. Apa kita ngelihat bahan pohon itu Pohon dulu, itu Pak? sendiri, ya siap. Jadi bonsai itu ini bonsai kimeng. Kimeng ini sebangsa pisces, bonsai kimeng. Jadi ketika kita mencari bahan bonsai, pertama kali yang kita lihat gerak dasar sama kaki. Ini akar ini disebut kaki kalau di dalam bonsai. Nah, jadi kaki ini harus memenuhi syarat. Kalau dia kakinya cuma sebelah di sini kosong nggak ada kaki, itu berarti lemah bonsainya. Harus lengkap kakinya keliling. Di seluruh penjuru ada kaki. Jadi gini Pak, tentang bonsai ini sendiri, artinya kan ada dari perawatan aja ada tahapan dan tahapan. Kemudian pada waktu kita desain juga bonsai ini tidak menutup kemungkinan. Misalnya kita sudah desain, tidak menutup kemungkinan. Tatkala pohon ini sudah umurnya sudah nambah, artinya kan kemungkinan besar desain itu bisa berubah. dengan pola yang seperti apa? Apakah karena timbul ide semestinya dia lebih cenderung ke bentuk yang seperti apa? Oh ya, baik. Jadi sebetulnya bonsai ini pertama kali kita harus punya konsep. Konsep dalam artian kalau kita dapat pohon yang tegak lurus, kita harus bisa menentukan konsep pohon ini nantinya akan jadi seperti apa. Kalau dia pohonnya miring, selenting, ataupun terjun pun harus punya konsep. Nah, jadi maksudnya konsepnya ketika kita ngelihat pohon yang baru kita gali, kita harus punya konsep pohon ini harus bentuknya seperti apa. Akan kita bikin bagaimana. Yang menentukan konsep itu dasarnya adalah kita melihat pohon. Jadi tidak bisa kita paksakan, memang menjanjikan. Kemudian harapan kami kedua untuk menggalakkan bonsai ataupun memasyarakatkan bonsai, tentunya kami harus mengadakan acara-acara ataupun event-event supaya dikenal masyarakat dan masyarakat berkunjung sehingga dari itu mereka tertarik. Dengan kepada masyarakatnya itulah harapan kami. Harapan kami kepada pemerintah setempat adalah semoga saja dengan adanya event-event ataupun acara-acara yang kami laksanakan di sini, di pesisir barat ini bisa membantu pemerintah untuk memperkenalkan pesisir barat di daerah-daerah lain. Kemudian lagi yang terakhir, harapan kami di bonsai ini karena pesisir barat ini termasuk masih pemula, masih awal, masih setahun jagung, baru 1 tahun ini berdiri PPBI ini.
Harapan kami adalah untuk bisa sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain. Demikian lebih kurang. Terima kasih Pak atas arahan dan masukannya. Semoga bonsai ke depan, khususnya di Kabupaten Pesisir Barat ini dan di tingkat nasional, minimal kita punya daya saing tentang seni yang bisa saling belajar sehingga memang pesisir barat ini yang merupakan tempatnya sebetulnya, karena pesisir barat adalah bagian dari hutan juga, artinya tempatnya Bang, dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang seperti Bapak yang memang memahami dan betul-betul punya jiwa seni yang untuk di perbonsaian ini. Terima kasih Pak.